Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan keadaan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, bila apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Di bawah perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, dan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kisah perenungan ini adalah sebuah kisah Yakub yang berada di tengah situasi yang tidak mudah. Ia sedang dalam pelarian meninggalkan rumah,
keluarga, dan masa lalu yang penuh konflik. Secara manusiawi, kutong tahu dan kutong yakin bahwa Yakub merasa takut, merasa tidak pasti akan segala sesuatu yang ia jalani. Namun, kutong melihat dalam perenungan ini, di titik terendah itu Tuhan hadir dan menyatakan dirinya. Yakub bermimpi melihat tangga yang menghubungkan bumi dan surga dengan malaikat-malaikat naik turun, dan Tuhan berdiri di atasnya. Ini adalah sebuah gambaran yang kuat bahwa Tuhan tidak jauh. Dia hadir, dia aktif dan bekerja. Bahkan dia ada di dalam diri pribadi kita ketika manusia merasa paling terasing. Mari kita menilik satu persatu. Pertama, kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan kita. Yakub tidak sedang berada di tempat ibadah, bukan pula dalam kondisi sebagai seorang rohaniawan yang ideal. Ia berbaring di padang dengan batu sebagai bantal, namun Tuhan datang menjumpainya. Ini mengajarkan bahwa Tuhan bisa hadir di mana saja, di tempat kerja, di rumah, bahkan di saat-saat yang kotong merasa bahwa itu layak untuk Tuhan hadir. Lalu yang kedua, kehadiran Tuhan membawa kotong kepada janji dan pengharapan. Tuhan mengulang janjinya kepada Yakub, keturunan, tanah, dan berkat lainnya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau, dan sisa apa yang berikutnya." Ini adalah sebuah pengharapan, bukan sekedar perubahan keadaan, tapi jaminan bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Lalu ketiga, respon terhadap kehadiran Tuhan adalah iman dan komitmen. Ketika Yakub bangun, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini," dan seterusnya. Ini kemudian ia mendirikan tugu dan bernasar kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu seharusnya mengubah cara hidup kita, membawa kita pada penyembahan dan komitmen lebih dalam. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kotong seperti Yakub. Kotong semua ada dalam perjalanan yang tidak pasti, menghadapi ketakutan, menghadapi berbagai kehilangan, mengalami berbagai kondisi problem yang ada di dalam kehidupan. Tapi saya mau bilang dari firman Tuhan, Tuhan mau kasih ingat di ketong bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan pengharapan, serta Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya. Jadi jangan pernah kau ukur kehadiran Tuhan dari keadaan, tetapi ukurlah keadaan kita dari janji Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.